Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lavita Putri Swandana, NPM 1841438, jurusan Sistem Informasi. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu contoh metode analisa pada pengembangan sistem informasi. Adapun beberapa penyebab dan alasan dari adanya pengembangan sistem. Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, semakin kompleksnya kegiatan organisasi, di mana pertumbuhan organisasi dapat menyebabkan sistem menjadi tidak efektif. Yang kedua, adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dari sistem yang lama, sehingga sistem tidak dapat beroperasi seperti yang diharapkan. Yang ketiga, adanya instruksi dari luar atau dari atasan. Dan yang keempat, yaitu untuk meraih kesempatan, di mana perkembangan teknologi dapat menjadi penentu untuk keberhasilan atau menjadi strategi yang terbaik. Sistem dapat dinyatakan berhasil jika sudah mendapatkan keuntungan ataupun bagian profit yang masuk ke dalam perusahaan ataupun organisasi tersebut, di mana sang perancang tidak boleh takut akan hal perubahan, pertumbuhan, karena perkembangan zaman sangat pesat dan juga sistem secara alamiah akan mengalami penurunan atau bahkan bisa usang. Jika suatu sistem sudah direncanakan dengan baik, sudah sesuai dengan kebutuhan pemilik dan juga kemauan pemilik, serta sistem tersebut sudah diuji kelayakannya, seperti sistem tersebut layak atau tidak untuk dipakai ataupun untuk disebarkan, setelah itu semuanya akan berujung kepada tujuan sebenarnya, yaitu mengukur keberhasilan untuk menentukan pokok-pokok permasalahan yang lebih spesifik. Performance atau hasil kerja itu adalah kinerja yang menjadi variabel utama dan pertama dalam metode analisis PHS, di mana performance itu memiliki peran penting, yaitu menilai proses dan prosedur yang akan kita gunakan. Ketika kita akan membuat sistem dan kita akan membuat sebuah laporan, dengan sangat cepat, performance menerima permintaan kita dan juga memproses dengan sangat cepat. Jadi, pekerjaan kita itu tidak terhambat dan tidak perlu menunggu waktu yang lama. Salah satu contoh dari performance yaitu suatu perusahaan masih menggunakan proses manual, pendataan secara manual dan juga pencarian data secara manual. Tetapi itu sangat menguras waktu. Jadi, untuk sistem yang baru kita menggunakan performance pada sistem perangkat lunak, di mana sistem tersebut akan membantu kita dan juga mengurangi waktu kita. Jadi, kita tidak perlu menunggu lama ataupun mencari-cari data secara manual, melainkan kita harus mengetik key-nya atau kata kunci yang ada di perangkat lunak tersebut, dan data tersebut akan keluar. Performance itu sendiri dapat diukur melalui beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah throughput. Throughput adalah jumlah pekerjaan atau output yang dapat dilakukan dan dihasilkan melalui suatu saat tertentu. Yang kedua adalah response time, di mana response time adalah jumlah waktu tertentu yang melakukan serangkaian pekerjaan untuk menghasilkan suatu output tertentu. Yang kedua adalah information atau informasi, di mana informasi adalah sekumpulan data dan juga informasi merupakan sebuah penilaian prosedur yang ada pada suatu sistem tersebut. Prosedur tersebut menilai apakah pada sistem masih dapat diperbaiki sehingga menjadi kualitas informasi yang terbaik, karena suatu informasi itu harus benar-benar memiliki nilai-nilai yang berguna. Jika sistem itu dapat berdampak baik, maka perusahaan akan menguntungkan. Dan sebaliknya, jika sistem tersebut gagal, maka perusahaan akan memiliki dampak buruk terhadap sistem tersebut dan terhadap pengguna-pengguna lain yang memakainya. Salah satu contohnya yaitu seorang karyawan akan membuat hasil laporan akhir produksi dan diberikan kepada sang bos. Saat itu juga karyawan tersebut harus menggunakan sistem yang memadai agar laporan itu menjadi informasi yang berguna. Adanya analisis ekonomi dalam metode di sini yaitu untuk memberikan penilaian terhadap perangkat lunak mengenai keuntungan maupun kerugian yang didapatkan dalam perangkat lunak yang akan dikembangkan. Jadi kita itu akan menentukan apakah
kualitasnya akan ditingkatkan ataupun biaya penyelenggaraan yang akan diturunkan. Salah satu contoh prosedur ekonomi di sini yaitu jika salah satu perusahaan masih menggunakan manual atau kertas, mereka akan terus memikirkan biaya jangka panjang karena terus-terusan mengeluarkan biaya untuk kertas berulang-ulang. Sedangkan jika menggunakan perangkat lunak, kita akan mengeluarkan sekaligus biaya besar, tetapi untuk jangka panjang kita tidak terlalu memikirkan, karena kita hanya akan memikirkan bagaimana sistem tersebut dapat dirawat dan juga dikembangkan terus-menerus sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang keempat yaitu kontrol, di mana kontrol melakukan pengendalian dan juga penilaian mengenai sistem apakah masih dapat dikembangkan sehingga proses pengendalian menjadi lebih baik. Salah satu contohnya yaitu saat kita akan memasuki menu login dan kita memasukkan password, tetapi password tersebut sudah ditentukan bahwa tidak boleh ada angka. Jadi pada saat orang lain atau yang tidak memiliki hak akses memasuki sistem tersebut dan memasukkan angka, sistem tersebut tidak akan terbuka dan akan langsung terblokir karena hak akses tersebut tidak dibutuhkan. Yang kelima yaitu efisiensi, di mana efisiensi akan selalu melibatkan sumber daya yang ada, mulai dari manusia, mesin, peralatan, dan juga uang. Efisiensi harus selalu unggul dalam segala hal, dan juga efisiensi harus membuat keuntungan dan tidak membuat dampak buruk terhadap perusahaan atau organisasi. Salah satu contohnya di mana suatu perpustakaan masih menggunakan sistem manual, sehingga pada suatu saat penjaga sedang keluar dan mahasiswa tersebut akan mencari suatu buku. Tetapi itu akan menghabiskan waktu yang lama karena mahasiswa tersebut tidak mengetahui tempat buku tersebut dan mahasiswa tersebut menunggu penjaga itu. Maka itu sangat tidak efektif dan efisien. Maka dari itu, jika menggunakan sistem perangkat lunak, mahasiswa tersebut tinggal mengetik judul ataupun pengarangnya dan sistem tersebut akan mengeluarkan mulai dari judul, pengarang, penerbit maupun rak dan disimpan di sebelah mana pada perpustakaan tersebut. Yang keenam yaitu servis, di mana servis harus selalu memperhatikan kriteria dan kemauan para pengguna atau pemakai. Jadi, sistem tersebut harus user friendly agar dapat nyaman digunakan sehingga tidak dapat menjadi penumpukan data.